Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serafina Naila Al-Zahra, NIM 230105018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi ancaman internet. Yang pertama, menurut definisi Richard Clark, serangan siber adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dengan menyeludup ke jaringan atau komputer orang lain sehingga menimbulkan kerusakan. Yang kedua, menurut Michelle Hayden, serangan siber disengaja untuk mengganggu atau menghancurkan jaringan komputer suatu negara. Yang ketiga, menurut Martin Lebecki, serangan digital pada sistem komputer dapat menyebabkan sistem komputer yang terserang dapat normal namun merespon dengan tidak benar. Keamanan siber adalah penerapan teknologi, proses, kontrol untuk melindungi sistem, jaringan, program, perangkat, dan data dari serangan siber. Keamanan siber bertujuan untuk mengurangi resiko serangan dunia maya dan melindungi objek vital dari eksploitasi sistem, jaringan, dan teknologi yang bersifat virus pada perangkat atau aplikasi hacker. Keamanan cyber merupakan pasal penting dalam infrastruktur dan organisasi untuk melindungi informasi, jaringan, data. Keamanan informasi melindungi data fisik dari akses yang tidak sah. Perusahaan dan organisasi harus terlebih dahulu memberikan keamanan ini dengan cara sebagai ancaman internal dan eksternal terhadap jaringan dan data ini. Keamanan jaringan melindungi jaringan komputer dari hacking. Keamanan jaringan merupakan serangkaian organisasi jaringan komputer terluar dari jaringan hacker. Kebijakan keamanan cyber meningkatkan efektivitas mendistribusikan informasi dan waktu ke waktu dengan produk yang sesuai, dipertimbangkan teknologi peningkatan kapasitas untuk mengurangi atau mencegah akses penggunaan yang berdaya dalam sistem kritis. Keamanan cyber perusahaan dilakukan untuk karyawan yang bekerja atau memiliki kontrak hukum dan diharapkan dapat mengatur perilaku mereka terhadap perusahaan. Kebijakan tersebut untuk membimbing dan memutuskan hukum dan peraturan. Tujuan serangan cyber umumnya untuk merugikan perusahaan secara finansial, namun tidak jarang juga ditujukan untuk serangan militer dan politik. Internet juga sudah memainkan peran penting dalam komunikasi. Hal tersebut disebabkan adanya sebuah inovasi dan biaya rendah membuat peningkatan dalam ketersediaan, penggunaan, dan kinerja internet secara signifikan. Sehingga pengguna internet saat ini telah mencapai 3 miliar pengguna. Sebuah inovasi dan biaya internet juga telah menciptakan jaringan yang luas sehingga menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya untuk perekonomian global. Aktivitas dan interaksi seperti ekonomi, komersial, budaya, sosial, dan pemerintahan antar negara dan masih banyak lagi dilakukan di dunia maya. Pembangunan sistem vital merupakan bagian dari dunia maya yang dikelola melalui ruang dan sebagian besar informasi yang penting atau sensitif disalurkan ke media sosial atau dunia maya. Banyak sekali jenis ancaman internet pada masa sekarang. Beberapa ancaman, spyware, denial of service, virus, sniper, dan trojan horse. Selain ancaman di atas, serangan dunia maya memiliki konteks yang lebih luas yang bisa disebut operasi informasi. Operasi informasi mengintegrasikan penggunaan kemampuan utama peperangan elektronik, psikologis, jaringan komputer, tipu daya militer, dan operasi keamanan dengan dukungan khusus dan kemampuan yang relevan. Selain itu, ada 5 skenario yang dari perang cyber. Spionase cyber yang disponsori pemerintah yang mengumpulkan informasi untuk merencanakan serangan cyber di masa depan. Serangan cyber bertujuan meletakkan kerusuhan dan pemberontakan rakyat. Serangan cyber ditunjukkan untuk melumpuhkan daratan dan memfasilitasi agresi fisik. Serangan cyber sebagai pelengkap agresi fisik. Dan 5. Serangan cyber yang bertujuan untuk menghancurkan adalah tujuan akhir perang cyber.
Solusi. Maraknya ancaman-ancaman di dunia maya yang mengharuskan kita untuk lebih waspada terhadap kemajuan pada zaman sekarang ini untuk memaksimalkan keamanan dari ancaman cyber. Kita harus tahu terlebih dahulu jenis ancaman dari cyber yaitu yang pertama ada cloud security, yaitu untuk memantau resiko dari serangan. Yang kedua ada information security, yaitu untuk melindungi data dari akses yang tidak diketahui, akses yang tidak resmi, akses yang anonim, tidak diketahui link itu benar apa tidaknya. Yang ketiga ada network security. Yang keempat ada data security protection. Dan yang kelima ada end security training, yaitu merujuk pada kemampuan individu untuk lebih waspada terhadap serangan cyber. Contohnya, tidak mendownload dari link yang mencurigakan, dari link yang tidak diketahui, dari link yang anonim, tidak diketahui link itu benar apa tidaknya, dan juga menghapus email yang mencurigakan atau tidak diketahui dari siapa pengirimnya. Terima kasih.